Yesus dalamku.
Satu hal kami percaya, kasih-Mu tidak pernah berubah, kuasa-Mu tidak pernah berubah, rencana-Mu tidak pernah berubah. Kalau dulu kuasa-Mu dinyatakan, di mana orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Kami percaya Tuhan Yesus yang sama, tidak pernah berubah, ada di tengah-tengah pasar ini, ada di tempat ini. Kami tahu ya Tuhan, kalau Tuhan hadir, sesuatu pasti akan terjadi. Yesus hadir, hidup kita diubah. Tuhan Yesus hadir, hidup kita dilepaskan. Tuhan Yesus hadir, hidup kita dibebaskan. Karena itu saya memberitahu semua umat Tuhan yang ada di pasar ini, pastikan kita beberapa menit lagi ini akan alami, terus akan rasakan lawatan Tuhan. Yesus Tuhan kita, ketika Dia hadir di tempat ini, kehidupan kita akan mengalami pemulihan, akan mengalami kelepasan, mengalami jawaban, jalan keluar. Karena kita tahu Yesus Tuhan kita, bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang besar, bisa membebaskan, melepaskan, memberitahukan tahun kebebasan, tahun kedatangan Yesus datang kali yang kedua. Karena itu bersiaplah umat Tuhan, engkaulah rumah Tuhan yang akan penuh kemegahan, yang dipersiapkan Tuhan. Ketika trompet berbunyi, kita pasti terangkat ke surga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat yang tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami cuma alat-alat-Mu, cuma hamba-hamba-Mu yang Kau utus di pandemi COVID-19 ini berkeliling di Sulawesi Utara Tuhan, untuk Kau nyatakan kebesaran-Mu, Kau nyatakan kebesaran-Mu, sehingga tidak ada lagi umat Tuhan yang tertekan, yang penuh ketakutan di lembaga kelaman. Tetapi saatnya umat Tuhan mengalami kelepasan, mengalami kelegaan, mengalami kebebasan. Bilang haleluya, bilang haleluya, haleluya, katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengalir bersama-Mu lewat hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terus kami akan terus mengalir lewat kebenaran demi kebenaran yang akan kami terima. Demi nama Yesus kami berdoa. Bilang sama-sama haleluya, haleluya. Bilang sama-sama haleluya, haleluya. Bilang amin, amin. Shalom, shalom. Saudara tahu, dari tadi kita sudah mendengar kesaksian maupun firman dari hamba-hamba Tuhan, Pastor Alfa dan Habil. Ada beberapa juga teman-teman di sini yang bisa berada di dalam pergerakan pelayanan ini. Akhir zaman ini, masa COVID-19 itu adalah pelayanan pergerakan KKR di jalan-jalan, terminal-terminal, pertigaan-pertigaan, pusat-pusat kota, tengah-tengah kampung. Dan kami tidak mengumpulkan massa, kumpul massa terus pakai bangsal, tetapi di tempat terbuka. Karena itulah yang Tuhan mau. Pada waktu semua umat Tuhan sedang mengalami yang namanya keadaan pandemi COVID-19, kita tahu bersama peraturan demi peraturan mulai muncul. Banyak strategi pemerintah mereka terapkan untuk melindungi masyarakat supaya terhindar dari namanya virus corona yang mengglobal. Jadi kita tahu bersama pemerintah menjalankan protokol kesehatan. Bagaimana caranya menghindar dari virus ini? Cara menghindar itu banyak cara. Dan sekarang kita sedang berada pada masa atau kehidupan normal, beraktivitas normal, tetapi pada kebiasaan yang berbeda, yaitu harus memakai masker. Sekali lagi saya mau katakan, pakai masker. Saya masker karena bicara, saudara. Ya, oke. Semua ini sedang dijalankan oleh masyarakat mengikuti protokol pemerintah. Tetapi ada satu hal yang kita lupa. Di saat pandemi COVID-19 ini, kesempatan iblis itu mengikat, kesempatan iblis mempengaruhi kita supaya kita memiliki selubung-selubung yang menutupi kita. Kesempatan iblis pergunakan ini untuk membuat banyak umat Tuhan terputus hubungan dengan surga. Kesempatan iblis pergunakan, kenapa? Karena Alkitab bilang, Wahyu 12 ayat 12 berkata, karena iblis tahu kedatangan Yesus sudah semakin singkat. 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, kita harus tahu kita berasal dari kebenaran Allah. Kenapa? Karena
karena seluruh dunia sedang berada di bawah kuasa si jahat. Apa yang dikerjakan oleh si jahat itu, yang dia kerjakan adalah dia membuat strategi-strategi politik yang diterapkan mempengaruhi umat Tuhan supaya memiliki selubung yang menutupi, supaya terputus hubungan dengan surga, supaya menjadi error, ketakutan, kegoncangan, hidup di lembah kekelaman. Itu yang dialami oleh umat Tuhan di masa COVID-19 ini. Saudara tahu, karena itulah Tuhan mau supaya umatnya bangkit, umatnya sadar bahwa kita masih punya Yesus yang luar biasa, yang sanggup memberitahukan kepada kita keadaan mulai bergoncang, masa sukar mulai terjadi, penyakit di mana-mana mulai muncul. Saya memberitahu penyakit sampar pun sudah muncul, tetapi Yesus Tuhan kita, Dia Tuhan yang berkuasa. Keajaibannya akan dinyatakan. Dia tidak pernah berubah. Dia tetap sama. Mujizatnya nyata, kuasa nyata. Karena itu saya memberitahu, biar kerajaan surga ditegakkan di tempat ini, nama Tuhan ditinggikan, atmosfer diubah supaya daerah ini diubah oleh Tuhan. Ada atmosfer surgawi yang ada di pasar ini. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Saudara tahu, jadi misi surga lewat surah akhir zaman di mana Tuhan bawa pergerakan ini untuk memberitahukan supaya Tuhan mengingatkan kita bahwa keadaan yang kita hadapi sekarang itu adalah kita sedang menghadapi kegoncangan zaman. Kita sedang menghadapi kegoncangan zaman. Kegoncangan di mana-mana, politik setan sedang bekerja. Ini semua akan kita hadapi, dan ada banyak sekali manusia atau umat Tuhan mengalami keadaan yang tersesat, hidup di lembah kekelaman. Dengar, ketika misi surga ini ada, supaya Tuhan mau kembali kita temukan jawaban, temukan kepastian. Kita masih punya Yesus, kita masih punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Katakan haleluya. Haleluya. Sudah tahu intinya, Tuhan mau kembalikan kepada kita, mau kembalikan otoritas, mau kembalikan kuasa yang hilang, mau kembalikan kesadaran kita tentang siapa kita sesungguhnya. Tuhan mau kembalikan siapa kita, mau sadarkan kita siapa kita sesungguhnya. Sudah tahu, Anda sudah dengar kesaksian-kesaksian tadi. Lebih baik mari saudara teman-teman, mari kumpul di sini, mari. Teman-teman semua, mari. Saya di sini bukan lebih dari mereka. Mari. Teman-teman semua di sini, kami semua pernah mengalami keadaan yang tidak sadar. Keadaan yang tidak sadar itu adalah di mana kami terikat dengan tipu daya setan. Kami semua ini orang-orang yang tidak sadar awal-awalnya. Dengar baik-baik, pandemi COVID-19 itu senantiasa mempengaruhi kita supaya kita tidak lagi sadar. Bangun pagi, yang kita pikirkan kesukaran, yang kita pikirkan ketakutan, yang kita pikirkan virus. Setiap hari kita disadarkan oleh iblis akan masalah persoalan yang tidak ada jawaban. Disadarkan oleh COVID ini semakin berbahaya. Saudara tahu misi surga di akhir zaman ini, kami semua yang tidak sadar awal-awalnya sudah disadarkan oleh cara Tuhan bekerja dan diperlengkapi oleh Tuhan semua, agar senantiasa supaya kami yang tidak sadar ini disadarkan dan dipulihkan oleh Tuhan, supaya kami yang tidak sadar ini memberitahukan supaya yang tidak sadar juga menjadi sadar bahwa kita masih punya Tuhan yang luar biasa. Kami bukan hebat-hebat, tapi Tuhan biasa. Mujizat yang terbesar ketika hati orang berbalik kepada Tuhan. Sudah tahu, banyak sekali kesaksian sebetulnya kami di sini. Mungkin Anda kenal sama Roy, orang belum matus pasti kenal. Dia sudah pernah bersaksi di sini. Banyak lagi di sini, saudara. Intinya di sini adalah kenapa kami ada di sini? Karena pandemi COVID-19 ini itu sedang membuat banyak orang tidak sadar. Tidak sadar itu apa? Maksudnya yang ada pada hidup mereka, pikiran mereka itu adalah keadaan yang mengikat mereka. Itu membuat banyak sekali orang di rumah sakit karena imun turun. Ingat baik-baik, saudara, kedatangan Yesus datang kali yang kedua memang akan terjadi. Akan muncul penyakit sampar, keadaan dunia akan digoncangkan, masa syukur akan terjadi, dan lakunya
tolong siapkan. Banyak orang perilakunya akan berubah. Yang disampaikan oleh pendeta Alfa tadi, kehidupan manusia, pola hidupnya sudah berubah, mengikuti keinginan daging, mengikuti keinginannya sendiri, karena terikat, karena terpengaruh oleh pola licik setan. Tapi saya mau beritahu 2 Timotius 3:1. Hari ini saya mau beritahu, Tuhan ada di tempat ini untuk menyadarkan kita, memberitahukan kepada kita, jangan takut, jangan bimbang, jangan cemas. Yesus kita dahsyat, luar biasa. Dia mampu sanggup mengubah hidup kita. Ratapan bisa menjadi tari-tarian, kematian kekal menjadi hidup kekal. Yesus bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Katakan haleluya. Haleluya. Bilang sama-sama, kutuk jadi berkat. Ratapan menjadi tari-tarian. Kematian kekal menjadi hidup kekal. Bilang sama-sama haleluya. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Terus, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia tidak sadar akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Menjadi hamba uang itu artinya manusia akan memburu harta tahta dan jabatan, memburu kematian jasmani. Sedang terjadi, manusia tidak ada kepuasan. Terus mereka akan membual dan menyombongkan diri. Terus mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Terus tidak mempedulikan agama. Saudara tahu, sedangkan belum COVID ini orang susah beribadah, orang tidak mempedulikan agama. Terus tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Kesukaran terjadi, orang susah berdamai, orang mencari harta, tata, jabatan dengan cara-cara kotor, saling menghancurkan, ada kelicikan. Itu semua pola licik yang setan tanamkan sehingga manusia berubah, tidak sadar lagi. Terus suka menjelekkan orang, terus tidak dapat mengekang diri, tidak bisa mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Ini keadaan manusia. Terus berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Terus secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah beribadah, awalnya beribadah. Kelihatan, saudara tahu, waktu belum COVID ini orang kelihatan beribadah, orang kelihatan bersekutu. Betul, kelihatan bersekutu. Terus tetapi pada hakikatnya mereka mungkiri kekuatannya. Umat Tuhan tidak lagi mengalami namanya mujizat kebesaran kuasa Tuhan. Banyak umat Tuhan tidak lagi mengetahui kedahsyatan Tuhan. Kenapa? Karena topeng-topeng selubung yang ada pada manusia itu keadaan manusia. Itu namanya daftar manusia di akhir zaman yang tidak sadar. Tetapi dengar baik-baik, ketika firman Tuhan disampaikan hari ini, berarti kita cuma mau diingatkan, disadarkan bahwa mari kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya. Yesus kita dahsyat, luar biasa, terlalu sanggup, mampu membebaskan, melepaskan, menyadarkan kita bahwa Dia Tuhan belum pernah berubah, tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah, rencananya tidak pernah berubah. Bilang haleluya. Haleluya. Karena itu Alkitab bilang kita harus tahu kita berasal dari kebenaran. Kita harus tahu kita berasal dari Allah. Kita harus tahu kita dibenarkan oleh darah Yesus. Kita harus tahu Yesus Tuhan berkuasa mengampuni dosa kita. Kita harus tahu Dia Tuhan yang berkuasa memberi masa depan, memberi kebahagiaan di rumah tangga. Kita harus tahu Dia penyembuh ajaib. Kita harus tahu Dia dahsyat dan luar biasa. Bilang sama-sama, aku harus tahu. Siapa itu Yesus? Bilang sama-sama, aku harus tahu. Siapa itu Tuhan Yesus? Dia berkuasa mengubah segala-galanya. Jadi umat Tuhan, sekali lagi kami ada di sini karena Tuhan mau kita disadarkan. Jangan takut, jangan bimbang, jangan goyah. Keadaan boleh bergoncang, COVID belum berhenti, tetapi dengar baik-baik,
Tuhan Yesus yang kita sembah tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Dunia boleh berubah, kita boleh berubah, keadaan dunia boleh menyeret kita, terseret terpikat oleh tipuan setan, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Sekali Dia mengasihi kita, Dia mengasihi kita, mengampuni dosa kita, mengangkat hidup kita, untuk membawa kita pada kehidupan yang penuh kepastian, yaitu ada di Bukit Sion. Katakan haleluya. Mazmur 50 ayat yang kedua. Mazmur 50 ayat yang kedua. Dengar baik-baik. Jadi intinya adalah masa COVID-19 ini banyak umat Tuhan sudah hidup di lembah kekelaman. Tapi kerajaan surga harus ditegakkan supaya kita semua tidak ada di lembah kekelaman, tapi ada di Bukit Sion, di puncak di mana Tuhan angkat hidupmu untuk hidup dalam kepastian, menyaksikan kehebatan Tuhan yang luar biasa. Mazmur 50 ayat 2. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Oke. Ulangi baca ayatnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Oke, coba bergeser sini. Pilih di sini. Ini adalah teman-teman kami yang rendah hati. Coba perhatikan saya, saudara. Kenapa saya tunjuk dia di sini? Sion, Gunung Sion itu satu puncak. Ada banyak umat Tuhan sudah hidup di lembah kekelaman, ketakutan hidup di lembah kekelaman, rumah tangga berantakan hidup di lembah kekelaman, anak muda jatuh hancur, mabuk mabukan, seks bebas, itu di lembah kekelaman. Semua umat Tuhan sudah hidup di lembah kekelaman. Tuhan bilang, masa keadaan seperti ini, kita harus naik ke Bukit Sion. Jangan di lembah kekelaman, jangan tinggal di rumah tangga yang hancur, jangan tinggal di anak muda yang hancur masa depanmu. Anak muda jangan tinggal di masa depan yang hancur, harus naik ke Bukit Sion. Cara yang pertama untuk Anda naik ke Bukit Sion harus ada di sini. Yang pertama Alkitab bilang, tanggalkan beban-beban dan dosa yang begitu merintangi engkau. Katakan haleluya. Haleluya. Bagaimana caranya menanggalkan beban dan dosa? Sadar dulu. Sadar, dalam hidup kita banyak sekali beban dan dosa. Itu yang membuat kita tidak bisa ada di sini. Itu yang membuat kita menjadi sama, tetap stres, depresi, takut, miskin, susah. Itu membuat kita tidak bisa menyaksikan kehebatan Tuhan. Kenapa? Karena beban dan dosa. Beban bukan dosa, tapi karena beban jadi berdosa. Ingat saudara, beban itu kita sendiri yang ambil. Kita yang ambil beban itu, kita pasang di sini. Saya mau beri contoh. Kita terlalu capek di kebun, kita lupa berdoa, kita lupa beribadah. Itu jadi beban. Rumah tangga ada masalah persoalan tidak diselesaikan, jadi beban, jadi bom. Rumah tangga, waktu suami istri tersinggung, ada kata-kata yang kasar disimpan, jadi beban. Itu semua beban-beban. Itu yang diciptakan buat kita, sehingga dari beban itu jadi berdosa. Saya memberitahu untuk kita naik ke Bukit Sion supaya Tuhan tampil bersinar, tidak di lembah kekelaman. Tanggalkan beban-beban itu. Setelah Anda tanggalkan beban-beban itu, Alkitab bilang, maka yang kedua, matamu, hatimu harus tertuju kepada sumber segala sumber. Dia Tuhan kita yang ada di Sion, yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, beban berat, aku berikan kelegaan kepadamu, aku berikan kebebasan kepadamu, aku berikan damai, sukacita, kesembuhan, pemulihan atasmu. Karena di Bukit Sion Tuhan tampil bersinar. Beri tepuk tangan yang pria begitu ya. Katakan haleluya. Haleluya. Jadi dengar baik-baik, Tuhan mau kita semua supaya ada di Bukit Sion. Ketika firman ini disampaikan, tidak ada lagi di lembah kekelaman, tidak ada lagi yang terpuruk, yang takut, yang bimbang, yang kehidupan tidak punya tujuan. Tetapi sekarang engkau ada di Bukit Sion. Ketika ada di Bukit Sion, Tuhan tampil bersinar. Dia memulihkan keadaanmu, Dia melepaskan engkau, Dia membebaskan engkau. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya.
Bilang sama-sama hari ini. Hari ini. Ikuti kata-kata saya. Bilang sama-sama hari ini. Aku tanggalkan semua beban-beban yang ada padaku, yaitu pikiran negatif, yaitu hati yang menyimpan, yaitu pikiran-pikiran kotor, hati licik. Aku tanggalkan hari ini. Aku bebaskan. Aku bebaskan. Katakan sama-sama hari ini. Aku melepaskan semua beban-beban, kekerambaan. Aku percaya hari ini aku naik ke Bukit Sion, ke puncak di mana Tuhan bawa hidupku, pribadiku, rumah tanggaku, menyaksikan perbuatan tangan yang luar biasa. Tuhan bersinar atasmu, Dia memulihkan keadaanmu. Katakan haleluya. Sama-sama hari ini aku bebas, aku merdeka. Beri tepuk tangan yang beri begitu. Katakan haleluya. Haleluya. Mulai hari ini saudara, dengar baik-baik. Jangan lagi ada di bukit, jangan lagi ada di lembah kekelaman, tetapi bangkitlah, pandanglah pada Yesus. Dia Tuhan penuh kasih. Dia Tuhan yang berkata, marilah hari ini. Ketika kerajaan surga ditegakkan di tempat ini, nama Tuhan ditinggikan, maka hari ini terjadi kelepasan di tempat ini, terjadi kebebasan di tempat ini. Bilang sama-sama haleluya. Bilang sama-sama haleluya. Sekarang ikuti kata-kata saya dengan keras. Taruh tangan kirimu di dada seperti ini, tangan kananmu seperti ini. Bilang sama-sama bersama saya. Bilang sama-sama, hari ini aku mengambil keputusan, memutuskan kontrakku dengan pelicik setan. Hari ini aku memutuskan beban-beban yang mengikat hidupku, dan hari ini aku mengambil kontrak baru dengan kerajaan surga. Hari ini aku naik ke Bukit Sion, di mana aku percaya di Bukit Sion itu Tuhan tampil bersinar atasku. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam bab. Terus ku menang atas segala. Saudara, hari ini ada kemenangan terjadi di tempat ini. Hari ini ada kelepasan terjadi di tempat ini. Atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Mari saudara, angkat kedua tanganmu semua. Pujian ini bukan sekedar pujian, tetapi hari ini ada kemenangan, ada kelepasan, ada kebebasan akan terjadi, akan dinyatakan hari ini. Dengar, hari ini akan ada kebebasan, kelepasan terjadi. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang Di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. haleluya, ya wakili, haleluya, ya hidup. Sekarang umat Tuhan, angkat kedua tanganmu sekarang, angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu, haleluya, ya dengan iman, hari ini percaya, aku menang. Hari ini tidak sama lagi, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, akan terjadi kebebasan. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. sekali lagi, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang Jangan masuk dalam doa. dalam peperangan. Ku menang atas segala. Haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Mari umat Tuhan dari tim yang ada. Dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Warga surga, umat Tuhan yang ada di Pindah Sengkulan, saudara, kami bukan kebiasaan, tapi setiap Tuhan utus kami ke tempat itu, kami akan berdoa buat tempat itu. Karena itu kita akan berutus semua tim yang ada, mendoakan Pindah Sengkulan, mendoakan Minahasa Selatan, mendoakan Modo Inding,
dan kita semua di tempat ini. Kami minta sekali lagi jangan bergeser dulu. Dalam doa khusus ini kita akan sama-sama berseru kepada Tuhan untuk COVID-19 ini. Tuhan nyatakan keajaiban dan kebesaran. Biar ada pentahiran di daerah ini, pentahiran di Pinasukulan, pentahiran di Modo Inding, supaya betul-betul kerajaan surga ditegakkan. Kita berlutut semua di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan Pak Boni, silakan. Kita nyanyikan pujian Yesus pegang berat Pegang berat tanganku, ku tak dapat hidup tanpa. Mari umat Tuhan yang ada di sini, mari respon dengan doa-doa ini. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Yesus pegang erat tanganku. Mari semua berseru kepada Tuhan. Dapat hidup di luar kasih. Sekali lagi bolehkah sama-sama katakan Yesus Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa jangan tinggalkan Haleluya, haleluya, haleluya. Di tempat yang terbuka ini Tuhan, ini kami hamba-hamba umat-umat Tuhan. Di akhir pemberitaan firman-Mu ya Allah, kami datang merendahkan hidup kami menangisi negeri kami menangisi daerah kami. Biarlah Modo ini dipulihkan oleh Tuhan, Modo ini diberkati oleh Tuhan, Modo ini dilawan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu berkata bahwa firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang diserukan Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan, Dia akan kembali melakukan kebenaran Tuhan. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada di tempat ini sementara masyarakat beraktivitas di pasar Pinasukulan ini, mereka sedang mengalami beban-beban kehidupan mereka. Ada keluarga-keluarga mereka, ada anak mereka, suami istri mereka yang sedang terikat dalam beban. Kami berdoa, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kuasa Tuhan ternyata di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tuhan, mereka yang mendengarkan suara Tuhan di tempat ini, kami percaya Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menjaga, Roh Kudus memulihkan, Roh Kudus memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang membuka hati mereka, Tuhan tahu bahwa Engkau mengenal setiap hati manusia. Tidak ada yang tersembunyi di atas. Jika mereka membuka hati mereka, Tuhan, jaga yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus, yang terikat dibebaskan oleh Tuhan, yang terikat dibebaskan oleh Tuhan, yang terbelenggu dibebaskan oleh Tuhan. Kami katakan di pasar ini adalah hadir. Terima kasih.
melakukan bagian Tuhan. Tapi ada Tuhan yang tidak terbatas, yang melakukan bagian kami. Tuhan tidak terbatas, yang melakukan dalam setiap hidup kami. Tuhan tidak terbatas, tidak bisa dinyatakan di dalam nama Yesus. Tiap telinga yang mendengar suara di tempat ini, kami berdoa damai dan berkati aktivitas di Pasar Pinas Sungkulan, berkati aparat pemerintah yang ada di Pinas Sungkulan ini, sama kepolisian dan rakyat, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kepala pasar, semuanya kepala desa Pinas Sungkulan diberkati, gereja-gereja Tuhan umat Tuhan, para pedagang, para pembeli, semua yang beraktivitas diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Yair, ibadah, jalanan KKR di pasar ini, kami lepaskan berkat di Pasar Pinas Sungkulan ini, karena kami percaya apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga, terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Keberkatan Allah menjadi bagian dari semua umat Tuhan yang ada di sini. Ketika mereka pulang ke Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. 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 Ada kuasa
Tuhan Yesus memberkati semua bapak-bapak ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari angkat tanganmu. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Dan mempenuhi daerah. Tolong berkati semua para pembeli, semua yang hadir juga di tempat ini. Dan kiranya satu kali kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. 1 menit berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan hari ini. Kami percaya setiap firman Allah yang sudah ditaburkan di tempat ini. Alkitab berkata di dalam Yesaya 55 ayat ke-11, setiap firman yang sudah ditaburkan, yang sudah keluar dari mulut Allah, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Haleluya. Akan ada benih-benih ilahi yang tertanam di tempat ini. Akan ada benih ilahi yang akan tertanam atas muara ini, atas pasar Bina Sungkula. Haleluya. Kami percaya Tuhan berdaulat atas Bina Sungkula. Tuhan berdaulat atas Moro Inding. Tuhan berdaulat atas kita semua di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Semua hamba-hambamu sudah menyelesaikan apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan. Kami terbatas di tempat ini Tuhan, namun kami percaya kami punya Yesus yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Engkau yang sanggup mengerjakan sesuatu yang besar di tempat ini. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan hadir di tempat ini, maka sesuatu ketika Alkitab berkata apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua masyarakat yang sudah hadir di tempat ini, kami tidak mengundang masyarakat di tempat ini, tetapi kami hadir di tempat ini. Kami hanya membawa kuasa-Mu Tuhan. Kami klaim janji-Mu Tuhan. Di dalam Yohanes 12 ayat 32, ketika kami tinggikan nama-Mu di tempat ini, maka Engkau akan menarik semua jiwa datang kepada Tuhan. Dan kami percaya orang yang hadir di tempat ini adalah pribadi-pribadi yang ditangkap, yang diundang, yang ditarik oleh Roh Kudus. Dan kami percaya ketika mereka hadir di tempat ini, maka Alkitab berkata setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan, hidupnya dipulihkan, hidupnya berubah di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Ada banyak orang yang hadir di tempat ini. Kami percaya terjadi sukacita yang besar di surga hari ini di dalam nama Yesus. Semua kami yang hadir di tempat ini, para pedagang, para pengunjung, kami percaya mereka akan pulang tidak sama lagi. Mereka akan berubah, akan menjadi sesuatu yang baru di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kembalikan pengurapan yang baru buat hamba-hamba-Mu Tuhan. Baik para kesaksian, pembawa firman, pemain musik, worship leader, kami percaya Alkitab berkata jeripaya-Mu tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Kembalikan pengurapan yang baru Tuhan. Kembalikan pengurapan yang secara spesial dari Tuhan. Pakai lebih dahsyat lagi, pakai lebih dahsyat lagi, pakai lebih dahsyat lagi di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih. Kami percaya bahwa kerajaan surga sudah ditegakkan di tempat ini. Ketika kerajaan surga ditegakkan di tempat ini, kami percaya bahwa kerajaan setan sudah dihancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami percaya semua yang sakit mungkin datang di tempat ini. Di dalam nama Yesus sudah disembuhkan. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang terikat sudah dilepaskan. Yang penuh kebimbangan sudah dipertetapkan oleh Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biar semua rangkaian ibadah yang kami lakukan hari ini, biarlah Engkau yang nampak dalam hidup kami. Segala pujian, segala hormat kami kembalikan buat Raja di atas segala raja. Biar kami semua para hamba Tuhan, semakin kecil Engkau yang semakin besar, kami yang semakin berkurang-kurang, Engkau yang bertambah-tambah dalam hidup kami. Sehingga yang nampak dalam hidup ini adalah Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengakhiri ibadah hari ini hanya di dalam nama Yesus. Angkatlah kedua tanganmu semua di depan Tuhan. Maka demikianlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus yang tidak pernah melepaskan kita, akan menyertai kita dari sekarang sampai selamanya. Di mana Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai maranatha. Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja datang mengangkat gerejanya yang percaya dan melakukan firman-Nya. Maka semua yang menanti-nantikan Tuhan, semua yang mengangkat tangan, semua yang sudah diberkati Tuhan, marilah kita sambut Dia sambil berkata bersama-sama, bilang sama-sama, haleluya, haleluya, katakan amin. Tuhan memberkati kita. Oke, baik saudara. Hari ini kami bersyukur ada Bapak Kapolsek bisa bersama-sama. Mungkin sebelum kami mengucapkan beberapa kata ucapan terima kasih, kami persilakan ada Bapak Kapolsek. Shalom. Shalom. Terima kasih waktu yang disediakan untuk kami. Pertama-tama kami sebagai Kepala Kepolisian Polsek Merundi merespon, mendukung pola hidup yang sederhana. Ketika kita berkumpul di situ ada Tuhan, di dalamnya orang tumbuhkan buah-buah roh, sukacita, damai sejahtera yang sudah tertera. Marilah pesan kami sebagai kepala keamanan hari ini, orang menerima sabda kebenaran firman, dan di dalamnya jangan orang cuma sebagai pendengar firman, tapi marilah kita sebagai umat Kristiani, orang jadi pelaku-pelaku firman, dan di situ akan bertumbuh buah-buah roh, ya, di dalamnya seperti di pasar ini. Pertama, memang ini merupakan fenomena baru, ya, fenomena baru. Kami bersyukur, berterima kasih karena di dalam kehidupan kita bermasyarakat, orang harus mengandalkan Tuhan. Nah, di sini saya bersyukur, berterima kasih tim dari Alfrester Ministry Raja Wali. Ya, di dalamnya kebetulan Kapolsek banyak yang kenal. Salah satu di dalam ada Trompe kepala suku yang mau cerita pengalaman, karena Kapolsek 29 tahun penyidik, jadi tahu persis. Dan tugas saya cuma di Polda dan Polresta. Jadi memang ada yang kita kenal. Dan di dalamlah inilah ketika mereka merasakan Tuhan itu adil, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu sebagai penolong. Jadi disinilah tumbuh buah-buah roh. Jadi kami sebagai Kapolsek menyampaikan banyak-banyak terima kasih dengan satu pesan, marilah orang saling menopang mendukung untuk kehidupan berjemaat, bermasyarakat, dan orang jangan sampai salah berpikir bahwa ketika fenomena ini terjadi seperti ini merupakan kuasa Tuhan dan Roh Kudus bekerja supaya orang semua boleh disihat-sihatkan sama tanah Minahasa yang orang tahu semua. Tahu Minahasa itu baku-baku baik, baku-baku sayang, ya.
di dalamnya orang tumbuhkan tuh rasa persaudaraan yang tinggi. Saya kira hanya ini penyampaian kami. Sekali lagi kami dari pihak keamanan menopang program-program seperti ini supaya orang sama-sama menjaga tuh keamanan Sito Ultima Uto. Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Baik, terima kasih buat Pak Kapolsek yang sangat merespon atas pekerjaan atau program surga ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih juga untuk semua masyarakat yang boleh bersama-sama, yang boleh meresponi akan ibadah yang unik ini, kata Kapolsek. Kami berterima kasih juga kepada Kepala Pasar dan Hukum Tua setempat dan Kecamatan Menuendi. Saudara, dari tempat ini sebentar sore kami ada di daerah Tungoy sebentar sore, dan besok sore ada di Desa Wanga. Kami ada di pertigaan desa, dan hari Jumat sore kami ada di Pelabuhan Manado. Jadi setiap tempat-tempat itu, jadwal-jadwal yang sudah diatur itu semua Tuhan yang bawa kami ke sana. Selamat Tuhan izinkan kami dalam pergerakan ini. Sekali lagi kami berterima kasih. Tuhan memberkati. Beri tepuk tangan yang beri.